Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas soal yang kemarin saya jadikan sebagai soal tugas 1. Soal pertama itu adalah tentang gaya Newton. Soalnya, 3 balok kayu masing-masing bermassa 4, 2, dan 9 kg diikat dengan tali dan ditarik oleh gaya sebesar 40 Newton. Jika koefisien gesekan antara benda-benda tersebut terhadap lantai adalah 0,2 dan percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya tegangan tali yang bekerja di antara benda Q dan R. Nah, yang pertama kali di soal ini ada yang kurang, yaitu arah gaya 40 Newton itu di sebelah mana? Apakah dia menarik benda R, P, atau Q? Nah, di soal yang sudah adik-adik kerjakan, itu saya lihat kebanyakan menariknya itu di benda R. Nah, kita samakan saja. Kita anggap dia semuanya itu menariknya adalah di benda R. F yang sama dengan 40 Newton. Nah, tadi udah disebutkan masanya bahwa 4, 2, dan 9. Itu nggak didefinisikan yang mana. Berarti yang paling besar adalah R. Ini masanya 9 kilogram. Terus Q yang paling kecil ini masanya adalah 2 kg. Dan P yang tengah-tengah ini masanya adalah 4 kg. Nah, dalam mengerjakan soal tentang hukum Newton, ini materinya babnya namanya nanti hukum Newton. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini bendanya terletaknya di atas lantai. Kita anggap dia di atas lantai. Ini adalah lantai. Nah, ini lantai, ini lantai. Oke, bendanya itu menyentuh lantai. Nah, pertama kali benda ini kan punya massa. Setiap benda yang punya massa, dia pasti punya gaya berat. Gaya berat ini simbolnya adalah W, singkatan dari weight, berat bahasa Inggrisnya. Nah, rumusnya W ini adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Jadi setiap benda yang punya massa pasti dia nanti punya gaya berat. Nah, jadi gaya berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi. Jadi ini adalah WP, ini WQ, dan ini WR. Nah, selain gaya berat, benda ini kan dia terletak di atas lantai. Nah, setiap benda yang bersentuhan dengan benda lain, ini dia punya gaya normal. Jadi setiap benda yang menyentuh benda lain itu pasti punya gaya normal. Gaya normal ini simbolnya adalah N, singkatan dari normal. Dan arahnya adalah tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Bidang sentuh itu yang mana? Bidang sentuh itu yang ini. Nih, bidang sentuh antara benda dengan lantai. Jadi kalau ini bidang sentuh, berarti gaya normalnya harus tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nih. Nah, berarti kalau yang ini adalah ini N-nya. Nah, kalau ini berarti N-nya adalah yang ini. Ini N-nya, selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah, karena ada 3 benda, kita kasih nama. Ini adalah NR, ini adalah NQ, ini adalah NP. Benda juga dihubungkan oleh tali, sehingga dia juga punya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini simbolnya adalah T. Nah, gaya tegangan tali untuk benda P, ini benda P, gaya tegangan talinya kan ada tali di sini. Berarti benda P ini ditarik oleh benda Q, arahnya itu dari sini ke sini. Ini adalah gaya yang dikerjakan oleh benda Q terhadap benda P. Nah, sedangkan benda P kan juga menarik benda Q. Nah, arah tarikan benda P terhadap benda Q itu arahnya adalah dari sini ke sini. Nah, sehingga ini kita bisa sebutkan T, P, Q. Gaya tegangan tali antara benda P dan benda Q. Begitu juga dengan Q dan R. R itu dia menarik Q, arahnya ke sini.
Dan Q juga menarik R, arahnya adalah ke sini. Jadi ini adalah T, Q, R. Nah, gaya tegangan tali antara P dan Q ini kan berlawanan arah dan besarnya adalah sama. Sehingga nanti TPQ dan TQR itu dia nggak ada dalam perhitungan. Kenapa nggak ada? Karena di sini kita bisa tulis bahwa TPQ gaya yang dikerjakan oleh P terhadap Q ini tuh sama aja dengan TQR. Jadi ini tuh bekerjanya dua arah. Jadi yang ke kanan ini adalah gaya yang dikerjakan oleh Q terhadap P, sedangkan yang ke kiri ini adalah gaya yang dikerjakan oleh P terhadap Q. Nah, ini nanti bekerjanya itu dua arah dan bolak-balik, dia besarnya sama. Nah, begitu juga dengan ini, gaya yang dikerjakan oleh Q terhadap R itu sama dengan gaya yang dikerjakan oleh R terhadap Q. Jadi gaya tegangan tali itu selama talinya sama pasti gaya tegangan talinya sama. Karena jika tidak begitu nanti talinya akan putus. Nah, selain gaya tegangan tali, benda ini kan juga memiliki koefisien gesek, jadi permukaannya kasar. Jadi setiap permukaan yang kasar nanti ada gaya gesek. Kalau misalnya dia licin sempurna nanti, nah nggak ada gaya gesek. Gaya gesek ini baru ada jika benda itu dia permukaannya kasar. Nah, gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah gaya utama atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Arah gerak benda tentu nanti searah dengan arah gaya utama. Nah, sehingga di sini ada gaya gesek. Gaya gesek terhadap benda P, gaya gesek terhadap benda Q, FQ, dan gaya gesek terhadap benda R. Nah, gaya gesek ini tuh ada dua. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Apa bedanya? Statis ini untuk benda diam atau tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak ini baru siap-siap akan bergerak, masih belum bergerak. Jadi masih dianggap sebagai benda diam. Nah, kalau yang kinetis ini sudah bergerak. Jadi kalau bendanya nanti diam atau tepat akan bergerak, berarti kita pakainya gaya gesek statis. Tapi kalau dia sudah bergerak, kita pakainya kinetis. Nah, ini simbolnya statis ini Fs, F kecil. Nah, kalau kinetis ini Fk. S itu singkatan dari statis, K itu singkatan dari kinetis. Nah, rumusnya gaya gesek itu Fs itu sama dengan koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Begitu juga dengan Fk. Fk itu berarti mu k dikalikan dengan N. Nah, di sini kan tidak disebutkan koefisien geseknya, dia statis atau kinetis yang 0,2 itu. Berarti kita harus periksa dulu apakah benda di sini dia diam atau bergerak. Ya kita harus pastikan dulu apakah dia diam atau bergerak. Gimana cara meriksanya? Cara meriksanya adalah dengan mencari A. Nah, dari mana dapatnya A? A ini dapatnya adalah dari hukum 2 Newton. Apa itu hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton adalah yang sigma F sama dengan M dikali A. Atau percepatan benda itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Gayanya adalah gaya total ya. Sigma ini artinya adalah resultan. Resultan itu artinya jumlah. Jadi jumlah gaya total yang bekerja pada benda. Nah, ini apa sigma F ini? Vektor, jadi penjumlahannya secara vektor. Vektor itu gimana? Vektor itu misalnya ini kan arahnya adalah arah sumbu Y, gaya normal ini. Sedangkan gaya tegangan tali adalah arah sumbu X. Nah, ini kan arahnya beda, satu ke arah Y, satu ke arah X.
Nah, ini nggak sama. Jadi N dengan T ini tuh nggak bisa dijumlahkan. Atau W dengan T ini tuh nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Masih banyak saya lihat dalam perhitungan dijumlah atau dikurangkan antara N dengan T, W dengan T, atau F dengan W. Nggak boleh. Yang boleh dijumlahkan dengan dikurangkan itu adalah gaya yang letaknya di sumbu yang sama. Misalnya sama-sama di sumbu X, horizontal, sama-sama di sumbu Y, yaitu vertikal. Jadi N itu hanya boleh dijumlahkan atau dikurangkan dengan W, karena dia letaknya sama-sama di sumbu Y. Begitu juga dengan F, dia hanya boleh dijumlahkan dan dikurangkan dengan gaya gesek atau gaya tegangan tali, karena dia sama-sama berada dalam arah horizontal, yaitu sumbu X. Nah, ini kita uraikan hukum 2 Newtonnya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau untuk mencari A, mencari percepatan, ini yang kita lihat adalah sistem. Apa itu sistem? Semua benda. Jadi ketiga-tiga benda itu kita lihat. Nih, ada 3 buah benda, berarti tiga-tiganya kita lihat. Nah, kita bisa perkirakan arah gerak benda. Kemana arah gerak benda? Tentu saja searah dengan gaya utama yang menariknya F. Nah, jadi kemungkinan arah gerak benda itu adalah ke kanan A-nya. Nah, gaya yang searah dengan arah A itu tandanya adalah positif. Berarti F ini, nih F ini tandanya positif di F. Nah, terus ada gaya lagi kan, gaya FR dalam arah horizontal, tapi dia arahnya ke kiri, berlawanan dengan arah A yang ke kanan. Berarti FR itu negatif. Nah, terus ada FQ. FQ-nya juga negatif dan FP-nya juga negatif. Nah, bagaimana dengan T, TQR, dan TPQ ini? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa TQR dan TPQ itu dia ada dua gaya sebenarnya. Gaya tegangan tali itu kan satu ke kanan, satu ke kiri. Besarnya sama, nih besarnya sama. Karena besarnya sama, arahnya berlawanan, maka dia akan saling menghilangkan. Kalau kita kan satu ke kanan positif, ke kiri negatif, berarti TPQ nih, berarti TPQ yang ke kanan dikurang TQR ini sama dengan 0. Jadi 0 hasilnya nanti kan nggak mempengaruhi perhitungan. Jadi begitu juga dengan ini. TQR dikurang TRQ karena besarnya sama maka ini 0. Arahnya berlawanan. Jadi ini tuh nggak dimasukkan di dalam perhitungan untuk menghitung A. Karena yang kita lihat adalah sistem. Sistem itu semua benda. Nah, jadi tinggalnya di sini hanya gaya ini, gaya utama dan gaya gesek. Nah, bagaimana dengan masanya? Karena tadi yang kita lihat adalah sistem, semua benda, ini masanya semua dijumlah. M P tambah MQ ditambah MR dikali A. Nah, masalah yang adik-adik mahasiswa banyak lakukan adalah saya melihat banyak sekali gaya gesek ini tuh tidak dimasukkan di dalam perhitungan. Yang dimasukkan adalah hanya gaya utama. Sedangkan di sini disebutkan bahwa benda itu dia dengan lantai mengalami gesekan karena permukaannya kasar. Nah, di sini kita uraikan. FR ini kan F itu gaya gesek. Tadi gaya geseknya itu adalah mu dikali N, mu dikali N, ini N benda R, ini N benda Q, berarti mu dikali N benda P untuk FP. Sama dengan, nah ini MP, MQ tambah MR dikali A. Nah, kenapa saya menulisnya mu aja? Karena kita belum tahu apakah benda diam atau bergerak. Karena di soal itu juga tidak disebutkan. Nah, dari mana kita dapatnya N? N ini, NR, NQ, dan NP, ini adanya dalam arah sumbu Y, arah vertikal. Berarti yang kita lihat adalah sigma FY. Misalnya kita lihat untuk benda P nih. Nah, sigma Fy untuk benda P ini kan hanya bergerak ke arah kanan, searah dengan arah gaya utama. Dalam arah ini, dalam arah
vertikal atau dalam arah sumbu Y, benda P ini kan nggak bergerak. Begitu juga dengan benda Q dan benda R. Sehingga kalau benda itu dia tidak bergerak, kita pakai hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Jadi kalau jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0, maka benda itu punya dua kemungkinan, yaitu dia diam atau dia bisa aja bergerak, tapi bergeraknya adalah bergerak lurus beraturan. Jadi A-nya itu 0. Bukan berarti dia nggak bergerak, bisa saja dia bergerak. Tapi dia bergerak dengan kecepatan konstan, A-nya 0, GLB. Seperti yang sudah dibahas pada soal yang lain. Nanti bisa lihat juga di kelas yang satu lagi. Nah, sigma FYP-nya berarti sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya, sigma itu kan artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja dalam arah Y untuk benda P. Ini kan ada dua buah gaya, satu ke atas dan satu ke bawah. Biasanya yang ke atas ini tandanya positif, yang ke bawah negatif. Berarti NP dikurang WP sama dengan 0. Jadi NP-nya sama dengan WP. Di NP, nah W tadi kan sama dengan ini, M dikali G. Karena dia untuk benda P, berarti M-nya adalah M benda P dikali G. M benda P itu tadi adalah 4, G-nya kita 10. Nah, ini berarti 4 kali 10, ini berarti 40 Newton. Nah, untuk benda ini, benda Q berarti sama kan, karena dia ada NQ, ada WQ. Berarti NQ dikurang WQ sama dengan 0. Berarti NQ sama dengan WQ. Nah, berarti ini MQ dikali G. MQ-nya itu adalah 2 kali 10, berarti ini adalah 20 Newton. Nah, begitu juga dengan yang ini. Berarti ini adalah NR dikurang WR, ini sama dengan 0. Jadi NR-nya sama dengan WR. Jadi NR-nya sama dengan MR dikali G. MR-nya 9 kali G 10, ini berarti 90 Newton. Nah, ini yang dimasukkan ke sini. Berarti ini adalah 40 dikurang mu-nya tadi 0,2. NR-nya NR itu adalah yang ini 90 Newton kurang 0,2. NQ-nya ini adalah 20 Newton kurang 0,2. NP-nya adalah 40 Newton. Nah, ini sama dengan, nah, ini dijumlahkan M-nya semua. 4 tambah 2 tambah 9. Nah, ini A. Nah, ini berarti 40 dikurang 18 kurang 4 kurang 8 sama dengan 15A. Sama dengan 15A. Nah, 40 kurang 18 kurang 4 kurang 8 berarti ini kan 40 dikurang 18 22 tambah 30. Nah, ini sama dengan 15A. Berarti ini 10 sama dengan 15A, berarti A-nya 10 per 15. Nah, ini bisa sama-sama kita bagi 5, berarti 2/3 meter per sekon kuadrat. Nah, karena A-nya ada nilainya, maka benda ini adalah bergerak. Gitu. Cara menentukan dia bergerak atau enggak. Atau bisa juga nanti dengan cara lain, kita lihat apakah gaya utama yang bekerja itu lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek. Nah, kalau udah dapat A-nya, untuk mencari gaya tegangan tali, itu yang kita perhatikan hanya salah satu benda. Yang ditanyakan adalah gaya tegangan tali di antara Q dan R. Jadi kita bisa lihat ini. Kita bisa lihat benda Q atau kita bisa lihat benda R. Pilih aja salah satu. Nah, kalau misalnya kita lihat benda Q, berarti kita harus tahu berapa gaya tegangan tali yang dikerjakan oleh P terhadap Q.
untuk bisa mendapatkan gaya tegangan tali yang dikerjakan oleh benda R pada benda Q. Karena yang ditanyakan gaya tegangan tali di sini. Nah, jadi pekerjaan kita harus nyari lagi gaya tegangan tali yang ini jadinya. Nah, tapi kalau misalnya yang kita lihat adalah benda R, nih benda R ini yang kita lihat, kita otomatis udah bisa mendapatkannya. Dari mana? Karena di sini dikasih tahu gaya F-nya udah ada. Jadi kita nggak perlu lagi mencari. Jadi kita lihat benda R untuk lebih mudahnya. Jadi lihat benda R yang kita kaji. Nah, kalau kita hanya melihat benda R, berarti hanya sigma F untuk benda R. Berarti MR dikali A. Nah, sigma F yang bekerja pada benda R, kita lihat, ini kan ada F. Nih, F. Terus ada gaya gesek, berarti dikurangi lagi gaya gesek R. Baru ada gaya tegangan tali TQR. Nah, ini sama dengan MR dikali A. Nah, gayanya tadi adalah 40, berarti ini 40. Terus FR-nya, FR itu tadi adalah nih, yang mu dikali NR. Mu dikali NR itu berarti yang ini. Berarti adalah 18. Dikurangi TQR, ini yang kita cari. MR-nya adalah massa benda R itu 9. Dikali A, A-nya 2/3. Nah, berarti 40 dikurang 18, ini adalah 22 dikurangi TQR. Nah, ini 9 coret, ini 3. 3 kali 2 ini adalah 6. Nah, berarti 22, 6-nya pindah ke kiri, kurang 6, sama dengan TQR. Nah, 22 dikurang 6, berarti itu adalah, ada yang salah nggak? 10 kurang 8, 2. Ini 3, ya betul, 22. Oke, berarti ininya TQR-nya kita dapatkan di sini. TQR 22 dikurang 6 itu adalah 12 Newton. Nah, inilah jawabannya. Nah, sayangnya saya lihat di adik-adik mahasiswa ada yang mencarinya dengan rumus cepat. Awalnya nyari A, terus tiba-tiba nyari ini, jari tegangan tali itu dengan perbandingan massa-massa. Nah, itu sebenarnya nggak salah. Cuma saya nggak yakin yang melakukan seperti itu konsepnya benar. Kenapa? Sebabnya nanti ada panjang sebabnya nanti. Jadi kalau misalnya soalnya diubah nanti, kalau konsepnya nggak tahu, cara mengerjakan sebenarnya nggak tahu, itu nggak bakal bisa. Karena hukum Newton ini gambarnya beda, posisi gayanya beda, kondisinya beda, ya rumusnya beda. Gitu. Nah, jika masih ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.